Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan selamat datang di SMP PGRI 314 Parakan Mencang pada peserta didik baru tahun 2021-2022. Pada kesempatan ini, masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Perkenalkan terlebih dahulu, nama Bapak Purnama. Sehari-hari mengajar matematika. Selain mengajar, tugas Bapak juga sebagai staf TU dan tim evaluasi. Pada kesempatan ini, Bapak akan memberikan materi tentang belajar efektif. Materi yang akan dipelajari pada kesempatan ini, pertama, pengertian daring dan luring, pengenalan kurikulum, KKM, penilaian, dan tips belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Pengertian daring dan luring harus kalian ketahui. Daring, istilah ini sering kita dengar dalam pembelajaran saat ini. Secara sederhana, istilah daring ini adalah dalam jaringan, di mana maksudnya semua kegiatan pembelajaran dilakukan menggunakan jaringan internet. Sedangkan luring adalah di luar jaringan, maksudnya pembelajaran secara tatap muka. Itu pengertian secara sederhana. Dampak penyebaran COVID-19 di Indonesia membuat banyak sekolah meniadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan menggantinya dengan metode belajar jarak jauh di rumah secara daring, dengan harapan dapat membatasi interaksi fisik secara langsung guna menekan penyebaran virus agar tidak semakin meluas. Sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, untuk tahun pembelajaran 2021-2022, sekolah tetap melaksanakan pembelajaran secara daring atau dikenal dengan pembelajaran jarak jauh ataupun ada istilah belajar di rumah. Maka dari itu, SMP PGRI 314 Parakan Mencang tahun pelajaran 2021-2022 pelaksanaan pembelajarannya secara daring. Kurikulum yang digunakan di SMP PGRI 314 Parakan Mencang yaitu kurikulum 2013, yang dimana struktur kurikulumnya terbagi menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Sedangkan kelompok B, seni budaya, pendidikan jasmani olahraga, prakarya, dan bahasa Sunda. Sedangkan yang harus kalian tempuh ada yang namanya adalah kriteria ketuntasan minimal, yaitu KKM. KKM untuk setiap mata pelajaran untuk kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 yaitu Pendidikan Agama Islam KKM-nya 70, PKN 70, Bahasa Indonesia 70, Matematika 70, IPA 70, IPS 70, Bahasa Inggris 71, Seni Budaya 70, PNJ 71, Prakarya 73, dan Bahasa Sunda 70. Maksud dari KKM di sini adalah kriteria yang dimana yang harus ditempuh oleh kalian dalam pembelajaran. Contoh, pendidikan agama Islam KKM-nya 70. Maka kalian setiap tugas ataupun ujian-ujian nilai kalian minimal harus 70. Kurang dari 70 itu akan dilaksanakan adanya remedial ataupun pengayaan. Penilaian bentuk penilaian yang dilaksanakan di sekolah kita ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Jenis yang digunakannya adalah penilaian sikap,
penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, sedangkan instrumen penilaiannya ada yang disebut dengan penilaian diri dan jurnal, itu digunakan untuk instrumen penilaian sikap. Ada juga tes tulis dan penugasan, itu juga untuk penilaian pengetahuan, serta kinerja dan portofolio, itu untuk penilaian keterampilan. Ketentuan yang berkaitan dengan kenaikan kelas. Kenaikan kelas dilaksanakan satuan pendidikan pada setiap akhir tahun pelajaran. Kedua, peserta didik dinyatakan naik kelas apabila yang bersangkutan telah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau yang disebut dengan KKM. Menyelesaikan seluruh penilaian mata pelajaran yang dimana mencakup penilaian itu ada penilaian tugas harian, ada penilaian akhir semester, penilaian tengah semester. Nah, nanti seluruh peserta didik harus menyelesaikannya. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok warganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Peserta didik dinyatakan harus mengulang di kelas yang sama jika peserta didik tidak menuntaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar lebih dari 3 mata pelajaran sampai batas tahun pelajaran. Dan jika karena alasan yang kuat, misalnya karena gangguan kesehatan fisik, emosional, mental, sehingga tidak mungkin berhasil dibantu mencapai kompetensi yang ditargetkan. Itu 2 kriteria peserta didik harus mengulang di kelas yang sama. Bagaimana teknik pembelajaran di sekolah kita? Teknik pembelajaran yang diterapkan pertama, guru dan wali kelas akan membuat grup, baik grup kelas ataupun grup mata pelajaran, menggunakan media WhatsApp. Guru akan mengirim materi dan tugas melalui media WhatsApp ke dalam grup mata pelajaran. Kalaupun ada kendala akan dibantu oleh grup kelas masing-masing. Jika siswa tidak memiliki perangkat gawai, tugas bisa diambil ke sekolah secara luring dengan konfirmasi terlebih dahulu pada wali kelas masing-masing. Tugas terkumpul paling telat 1 hari dari pelaksanaan pembelajaran. Peserta didik harus diperhatikan bahwa tugas harus terkumpul ke guru mata pelajaran sebagai bahan penilaian dan penentu nilai rapor. Jika tugas-tugas PTS, PAS, ataupun BAT tidak diikuti, rapor tidak bisa dicetak. Adapun jadwal pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah ataupun secara daring, SMP PGRI 314 Parakan Muncang tahun pelajaran 2021-2022. Untuk hari Senin ada 3 mata pelajaran. Yang pertama adalah PAI, kedua matematika, ketiga bahasa Indonesia. Hari Selasa 3 mata pelajaran juga. Yang jam pertama adalah IPA, kedua PKN, ketiga bahasa Inggris. Untuk hari Rabu, jam pertama bahasa Indonesia, kedua IPS, ketiga seni budaya. Hari Kamis, jam pertama matematika, kedua bahasa Sunda, dan jam ketiga IPA, serta hari Jumat, bahasa Inggris, prakarya, dan PJOK. Next, ke materi selanjutnya yaitu tips belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Belajar secara daring tentunya memiliki tantangan tersendiri karena dianggap lebih bebas dan fleksibel, tetapi justru siswa dituntut agar memiliki komitmen dan juga disiplin untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Selain itu, tentunya perangkat teknologi seperti gawai ataupun laptop serta jaringan internet yang baik harus tersedia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang bagaimana cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Ada 11 cara belajar efektif. Yang pertama, rasakan kebutuhan untuk belajar. Maksud dari rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan ini membuat kita tidak hanya belajar saat sedang mood saja,
melainkan juga belajar di setiap waktu tanpa merasa berat. Dengan demikian, ilmu yang kita pelajari pun akan menjadi lebih meresap ke ingatan kita. Tips yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Nah, memilih tempat belajar yang disukai tentu akan membuat kita senang dan merasa nyaman untuk belajar. Dengan memilih tempat yang nyaman, kita turut membantu menata mood kita menjadi lebih baik, sehingga belajar pun lebih menyenangkan dan efektif. Jadi maksudnya, kalian cari tempat belajar yang disukai dan tidak menjenuhkan untuk belajar. Tips ketiga, kelola waktu dengan baik. Jangan belajar terlalu banyak dalam satu waktu, atau yang kita kenal yang sebutan sistem kebut semalam, itu hanya akan menimbulkan tekanan secara psikologis sehingga ilmu pun akan sulit untuk diserap dengan baik. Lebih baik mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Ada baiknya kita mengulang pelajaran yang diberikan guru setiap harinya. Tip yang keempat, bagi waktu belajar. Ada baiknya kalian membuat jadwal belajar dan target untuk menentukan kapan Anda harus menguasai materi tersebut. Dengan adanya jadwal dan membagi waktu belajar, kegiatan belajar Anda akan lebih terstruktur dan rapi, serta sesuai dengan ekspektasi kalian di awal pembelajaran. Dan tugas akan cepat terselesaikan, serta langsung dapat disampaikan kepada guru mata pelajaran masing-masing. Tips yang kelima, siapkan perangkat yang dibutuhkan. Persiapkan perangkat yang dibutuhkan, baik itu laptop, gawai, komputer maupun sumber listrik, untuk mengisi daya perangkat elektronik kita agar tidak kehabisan daya di tengah-tengah fokus belajar. Pastikan juga perangkat kita terhubung dengan jaringan internet yang baik agar kita dapat mengakses aplikasi pembelajaran daring yang kita butuhkan tanpa kendala. Tips yang keenam, komunikasikan dengan guru dan teman sekelas. Meskipun kita belajar dengan jarak jauh dari Bapak, Ibu guru, bukan berarti kita bebas bersantai dan menunda tugas yang diberikan. Tetap jaga komunikasi dengan guru dan teman sekelas. Nomor gawai Bapak Ibu guru sudah tertera pada jadwal pelajaran, sehingga mudah ditemukan pada saat membutuhkan. Tips yang ketujuh, jangan malu bertanya. Kalian jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan dalam suatu ilmu. Kita belajar karena memang kita belum tahu tentang ilmu tersebut. Jadi, tidak ada alasan untuk malu bertanya karena takut kita dicap orang bodoh. Makanya, rasa ingin bertanya terus ditingkatkan supaya ilmu kita bertambah dan kendala-kendala yang dialami dalam pembelajaran bisa dapat diatasi. Tips yang ke-8, coba terus meski gagal. Kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Tidak ada belajar yang benar jika tanpa melalui kegagalan. Bahkan kegagalan dianggap sebagai cara belajar yang efektif karena kita mengalami sendiri penyebab dari kegagalan dan mengingatnya sebagai pembelajaran untuk tidak melakukannya lagi. Jika Anda mengalami kegagalan, cobalah lagi menggunakan cara kerja yang lain hingga Anda bisa berhasil melakukan apa yang Anda inginkan. Tips yang ke-9, manfaatkan fasilitas yang ada. Di zaman sekarang, fasilitas belajar yang tersedia tidak hanya berupa buku pelajaran atau buku kumpulan soal dari sekolah. Kini kita bisa belajar dari internet, video, hingga televisi yang menyediakan tayangan edukatif. Manfaatkan semua fasilitas ini sebagai pendukung proses belajar Anda. Biasanya materi pelajaran disediakan di internet, video atau tayangan edukasi telah dikemas menarik dan sesederhana mungkin sehingga kita akan lebih tertarik dan mencerna materi yang diberikan.
Tips yang ke-10, jangan lupa untuk berdoa. Belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seorang yang pintar dan berguna, namun tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi doa. Oleh karena itu, jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan membuat ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Tip yang ke-11, jaga kebersihan dan kesehatan. Di saat pandemi COVID-19 ini, kebersihan merupakan salah satu hal yang penting. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan tetap jaga kesehatan dengan cara memberikan asupan makanan bergizi bagi tubuh agar tidak cepat terserang penyakit dan selalu pakai masker serta hindari kerumunan. So stay clean and stay healthy guys. Ingat pesan mama. Ayo terapkan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih pada kesempatan ini Bapak sudah memberikan materi tentang bagaimana cara belajar efektif. Sekali lagi, selamat datang di SMP PGRI 314 Parakan Kencang kepada peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Tetap semangat dan rajin belajar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.